Kamu tahu nggak, Len? Kenapa aku begitu sayang sama kamu? Aku tahu, karena aku cantik kan? Laki-laki selalu begitu. Tetapi tidak semua dong lelaki kayak gitu. Contohnya aku. Contoh yang baik atau contoh yang buruk? Tentu yang baik dong. Aku kan suami kamu. Memang kenapa kalau kamu suami? Aku sayang kamu karena kamu baik, manja, kolokan. Ah, gombal. Lena, aku akan membuat suatu permainan. Pejamkan matamu. Johan? Johan? Di mana kamu? Johan? 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 Dengar baik-baik, sayang. Kalau kamu menurut, kamu akan selamat. Tapi kalau coba-coba untuk berteriak atau melawan, dengan senang hati, kami akan ledakan tubuhmu. Ayo jalan. Duduk. Profesor Arya, dia ayahmu kan? Iya, benar. Memangnya kenapa? Kami minta maaf. Masuk ke rumah ini tanpa mengetuk pintu. Kami semua pengagum ayahmu. Dia seorang arkeolog yang hebat. Langsung saja katakan. Apa mau kalian? Oke. Sebagai anak tunggal seorang arkeolog kenamaan, tentu kamu pernah mendengar tentang Safira. Safira? Kalian salah masuk. Nama saya Lena. Saya tidak kenal seorang pun bernama Safira. Rasa humormu lumayan juga. Kami salah masuk karena kamu bernama Lena. Dan kamu tidak kenal orang yang bernama Safira. Johan. Tenang, Lena, tenang. Tapi apa benar apa yang kalian bicarakan? Apa Safira ada hubungannya dengan ayah saya? Semacam benda sejarah? Tapi saya nggak tahu apa-apa tentang benda-benda peninggalan ayah saya. Oke, saya katakan Safira ada di lantai atas.
Keluarkan senjata kalian. Cepat! Tahan! Jangan ada yang menembak! Lena. Lena. Kenapa, Lena? Sudahlah. Gak usah nangis. Percuma. Dokter pun bilang, lututmu retak. Butuh beberapa waktu buat pulih seperti semula. Saya nggak ngerti. Kenapa nasib buruk menimpa saya? Apa salah saya? Enggak. Nggak ada yang salah. Lena, apakah kamu tahu di mana Safira tersimpan? Johan, apa pernah saya bohong sama kamu? Saya benar-benar nggak ngerti apa-apa. Demi ketenangan rumah tangga kita, kalau kamu tahu, sebaiknya kamu berikan saja Safira itu pada mereka. Aku khawatir mereka datang lagi. Atau mungkin bisa lebih nekat. Ayo minum. Kalau saya tahu, sudah saya berikan ketika mereka minta. Saya akan berikan apa saja yang saya punya demi kebahagiaan kita. Tapi kamu bilang, Safira ada di atas. Saya bohong. Saya cari cara untuk melepaskan diri dari mereka. Saya tidak tahan melihat perempuan itu mencubuk kamu. Jangan datang, Bos. Ted, kamu mengacaukan rencana saya. Sudah berulang kali saya bilang, jangan campuri urusan saya. Urusan Safira adalah masalah saya. Hampir 6 bulan kamu kawin sama Lena. Tapi mana? Bahkan kamu belum dapat sedikit pun informasi dari Lena. Ted, Safira berumur jutaan tahun sebelum Masehi. Nilainya sangat tinggi sekali. Butuh kesabaran dan kehati-hatian untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Aku lebih tahu daripada kamu, Han. Apa itu Safira dan berapa harganya di pasaran gelap. Jadi tidak usah berdalih dengan alasan itu. Tapi Ted, bukan pekerjaan gampang mengorek dengan cara halus dari Lena. Aku tahu itu, tapi kamu harus tahu berapa banyak orang yang mengincar Safira selain kita, dan itu ancaman buat kita. Maksudmu? Han, berbisnis ilegal semacam ini, siapa kuat dan yang cepat, dia dapat. Kita terlambat, jangan harap bisa bernapas. Oke, aku ngerti maksudmu. Tapi tolong beri aku waktu. Oke, aku akan berikan waktu. Tapi jangan kau gunakan waktuku untuk tidur dan bermimpi. Apa artinya perkataanmu? Aku juga bisa kalau aku mau.
Kenapa? Kamu nggak senang saya datang? Siapa yang tidak senang didatangi kekasihnya? Bagaimana kabar istrimu? Vicky, saya kawin cuma buat sementara. Begitu Safira saya dapatkan, kita pergi jauh-jauh dari sini. Hidup kaya raya, berlimpah harta. Jadi akan memburumu sampai ke ujung dunia sekalipun. Atau mungkin akan menguburmu hidup-hidup. Serahkan semuanya pada saya. Kamu pikirkan saja satu hal. Saya lakukan apa saja, semata-mata buat kebahagiaanmu. Kebahagiaanku? Yang pasti saat ini cuma kamu yang merasa paling bahagia dilayani istri tercinta. Vicky, sudahlah. Sebaiknya kau buang jauh-jauh rasa cemburu itu. Toh kamu tahu kan, apa tujuanku yang sebenarnya? Ya, tujuanmu untuk mendapatkan Safira, sekaligus mendapatkan pelayanan wanita lain. Iya kan? Vicky, dengarlah. Seharusnya kau membantuku, supaya kita cepat dapatkan Safira. Bukannya malah kau bebani pikiranku. Kamu masih nggak percaya? Oh iya, merasa dibebani. Kemarilah. Alfonsin dikabarkan meminta Lena, kenapa kamu, Len? Ada apa? Nggak apa-apa kan? Saya cuma lupa kalau kaki saya sakit. Lain kali, kamu nggak usah beranjak dari kursi rodamu lagi. Saya cuma membutuhkan letak foto yang miring. Saya pikir pekerjaan mudah. Tapi, ya, saya seperti sanggok daging yang tidak bisa berbuat apa-apa. Lena, kamu tahu, saya tiap hari harus pergi ke kantor. Terus terang, saya sangat cemas setiap kali harus meninggalkan kamu sendirian di rumah. Tapi saya bisa menjaga diri, Han. Nggak usah kamu mengingkari kenyataan, Len. Saya baru saja berpikir, akan lebih baik buat kamu seandainya ada seseorang yang bisa merawat kamu. Saya tidak mau merepotkan orang lain. Bukan ngerepotin. Dia kita bayar. Kamu bisa suruh dia apa saja. Lagian, di kantor saya bisa merasa tenang kalau seandainya di rumah kamu ada yang menjaga. Gak apa-apa. Kalau menurut kamu itu jalan yang terbaik, saya setuju saja. Oke sayang. Saya pergi dulu ya. Kalau ada apa-apa, hubungi saya. Kalau kamu di kantor nggak terlalu sibuk, cepat pulang ya. Oke sayang. Aku kan tahu kalau istriku sendirian di rumah. Ya. Ingat satu hal. Jangan melakukan apa-apa selain panggil Simbo.
Aku nggak mau istriku merasa susah. Karena aku sayang kamu. Pada. 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 Siapa? Saya mau bertemu dengan Nyonya Johan. Masuk saja, pintunya tidak dikunci kok. Benarkah ini rumah Johan? Benar. Kamu siapa? Dan mau ketemu siapa? Johan bilang dia butuh orang yang bisa merawat istrinya yang lagi sakit. Kamu istrinya kan? Saya Vicky. Panggil saya Lena. Kamu sudah siapkan kamar? Yuk, saya antar. Terima kasih. Istirahat ya. Selamat malam. Malam. Pasti kamu punya alasan sampai pulang malam begini, ya kan? Biasa. Teddy mengajakku menemaninya makan malam bersama relasi barunya. Oh ya, Lena sudah tidur? Sudah. Tidurnya lelap sekali. Mungkin kecapean. Saya senang bisa dekat dengan kamu setiap hari. Tapi saya tidak suka cara ini. Cuma buat sementara. Semua tujuan pasti butuh pengorbanan. Buat apa saya kawini Lena? Dan buat apa kamu kerja di sini? Semuanya itu untuk kebahagiaan kita juga nanti. Saya cuma berharap kamu cepat menemukan Safira. Semakin lama kita berada dalam situasi seperti ini, semakin tersiksa rasanya. Yang terpenting, mulai malam ini kita bisa bercinta setiap hari. Tapi bukan karena istrimu sakit, kan?
Lena, kenapa di sini, Lena? Saya dengar mobilmu datang, tapi kamu nggak muncul. Saya takut terjadi sesuatu. Saya khawatir, Han. Vicky bilang, kamu sudah tidur. Jadi saya pikir, nggak ada salahnya kalau saya nonton TV dulu. Kalau ada apa-apa, kenapa nggak panggil Vicky aja? Biar Vicky yang membantu kamu. Saya nggak enak saja. Seharian dia ngurusi saya. Saya senang. Dia baik. Sebelumnya kamu sudah kenal sama Johan? Belum. Kenapa? Saya selalu menganggap orang yang saya rawat sebagai teman. Tapi kalau kamu nggak suka, saya bisa panggil kamu Nyonya dan Johan sebagai tuan atau bapak. Tidak usah. Saya juga lebih suka kita saling menganggap teman. Kenapa kamu belum menikah? Pacar saya kawin dengan perempuan lain. Kamu kan tahu tabiat laki-laki kayak apa. Nggak semuanya begitu. Katanya safira fosil tak ternilai harganya. Apa iya harganya tak ternilai? Ceritanya fosil itu umurnya jutaan tahun sebelum Masehi. Sangat berharga karena dapat menjawab teori awal mula kehidupan. Kalau ayah sudah mewariskannya, tentu saya hidup kaya raya. Gila kamu, Mer. Kamu bisa bikin kacau semua rencana. Bagaimana bisa ke sini? Saya bisa masuk rumah manapun yang saya inginkan. Cepat pergi, Mer. Tidak. Kecuali saya sudah dapatkan apa yang saya inginkan. Apa yang kamu inginkan? Vicky. Vicky. Mau kemana kamu? Vicky, saya minta maaf. Meryl anak buah Teddy. Kalau saya tidak melayaninya, dia bisa bilang yang enggak sama Teddy. Dan semua rencana kita bisa berantakan. Johan, kamu kawin dengan Lena. Saya maafkan. Sekarang kamu diam-diam bercinta dengan pelacur murahan itu. Kamu pikir saya ini apa? Vicky, kalau kamu mau pergi, hancur semua rencana yang sudah kita susun selama berbulan-bulan. Sebelum pergi, saya harap kamu tahu bahwa safira itu sangat mahal harganya. Vicky, kamu tahu apa yang dapat kita lakukan dengan hasil penjualan safira? Kamu bisa lakukan apa saja yang kamu suka, dan kamu bisa dapatkan apa saja yang kamu inginkan. Saya nggak tahu apa yang terjadi pada diri saya, Han. Begitu sering kamu menyakiti hati. Tapi entah kenapa, rasanya saya tidak bisa lari dari kamu lagi. Vicky, tubuh saya korbankan. Saya berikan pada orang lain. Tapi kalau saja kamu tahu perasaan saya yang paling mendalam, cinta saya tulus buat kamu seorang, Vicky. Kalau yang kamu rawat itu seorang laki-laki, kamu juga memandikan dia. Sudah menjadi tugas saya. Kalau yang dirawat laki-laki muda dan cakep,
Saya melakukannya dengan segala senang hati. Saya tahu bagian mana yang paling sering kamu gosok. Cara menggosoknya juga berbeda. Begitu habis mandi, akhirnya makin keruh. Kamu mau kan ngajari saya? Jadi kalau suami saya sakit, nggak perlu panggil kamu lagi. Boleh saja, tapi harus ada suamimu. Supaya saya bisa kasih contoh, nggak usah pakai teori, langsung praktek. Gila kamu. Kalau suami saya naksir kamu, gimana? Kan berabe. Memang sih, Johan itu tipeku. Maksudku, Johan itu baik dan tampangnya romantis dan sayang sekali sama kamu. Kamu beruntung banget loh punya suami seperti Johan. Ya, begitulah. Tapi kalau keadaanku seperti ini, kadang-kadang saya takut juga kalau dia macam-macam. Itu kan hanya perasaanmu saja. Karena saat ini kamu tidak sepenuhnya melayani dia. Mungkin juga, tapi kan kita tidak tahu kalau dia lagi di luar. Iya juga sih. Gimana sayang? Saya harap Vicky bisa merawat kamu dengan baik. Nggak sia-sia kita harus keluar uang ekstra. Vicky luar biasa. Saya malah merasa mendapatkan seorang teman baru. Nampaknya bengkak di lututmu sudah membaik. Bukan soal lutut yang saya cemaskan, tapi para perampok itu membuat saya khawatir. Sewaktu-waktu pasti mereka datang lagi. Coba kamu ingat-ingat. Mungkin ayahmu pernah bercerita tentang sesuatu mengenai Safira. Saya juga sedang berusaha mengingatnya. Rasanya ayah belum pernah cerita tentang Safira. Mungkin ayah khawatir kalau cerita pada saya malah buruk akibatnya. Kekhawatirannya sudah terbukti. Lututmu retak. Moga-moga saya bisa segera menemukannya. Saya nggak mau terjadi sesuatu yang lebih buruk lagi padamu. Vicky, apa-apaan ini? Ada apa dengan kamu? Kamu yang apa-apaan? Lelaki memang serakah. Tidak punya rasa malu. Kenapa harus malu? Kamu kan kekasihku. Dan kita bebas berbuat apa saja yang kita suka. Kamu pikir saya ini perempuan apa? Lihat, keringatmu saja belum kering habis bercinta dengan istrimu. Sekarang kamu datang minta dilayani. Seharusnya kamu punya sedikit perasaan, Johan. Aku sudah bilang, Vicky. Ini semua demi kita. Apa kamu pikir aku suka melakukan semuanya ini? Aku hanya menunaikan tugasku sebagai seorang suami. Percayalah, Vicky. Aku butuh kamu. Alasan klise. Lalu sampai kapan harus begini terus, Johan? Sepertinya aku tidak tahan lagi. Vicky, sabarlah. Percayalah, aku hanya cinta kamu seorang. Johan, saya memang mencintaimu. Tapi jangan hina saya seperti itu. Ayolah, Vicky. Jangan emosi begitu. Aku tak bermaksud... Sudahlah, Johan. Tinggalkan aku, atau aku akan teriak. Baik. Baik, Vicky. Tapi kamu harus ingat, aku tak bermaksud menghinamu. Lena,
Minum obat dulu ya. Makasih, Vicky. Vicky? Ada apa? Ini buat kamu. Apa ini? Bukankah hari ini ulang tahun kamu? Dari mana kamu tahu? Saya kan baca di biodata kamu. Bahkan pacar saya nggak pernah tahu hari ulang tahun saya. Ayo dong dibuka, jangan terus diliatin. Indah sekali. Aku suka. Pasti mahal harganya. Enggak juga. Tapi saya suka kalau kamu menyukainya. Selamat ulang tahun, Vicky. Semoga panjang umur dan terkabul semua keinginanmu. Terima kasih, Len. Kamu begitu baik pada saya. Bukankah saya sahabatmu? Vicky. Vicky. Hai. Malam ini kamu cantik sekali. Hari ini ulang tahun saya. Saya perlu mengadakan sedikit suasana khusus untuk merayakannya. Lena sudah tidur? Sudah sejak sore tadi. Tampaknya dia kelelahan setelah seharian saya ajak jalan-jalan. Vicky, selamat ulang tahun ya. Untukmu, untuk cinta kita. Dan untuk Safira. Mau kemana? Johan, apa-apaan ini? Johan! 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 Kenapa kamu? Kamu memberikan kado baju pada Vicky. Tentunya kamu ingin melihat dia memakainya, bukan? Jangan! Tidak! Kau mimpi buruk. Bukan mimpi buruk. Mungkin saya terlalu gelisah. Makanya, kalau tidur, harus rileks. Kamu kurang istirahat. Johan, kalau boleh saya minta tolong. Ambilkan kursi roda saya. Benar, kamu gak mau ceritakan tentang mimpimu. Baiklah. Mau kemana, Len? Apa yang kamu cari, Len? Kamu sudah buktiin bahwa kamu benar-benar mimpi buruk. Halo? Apa? Baik.
Saya usahakan. Siapa, Han? Perampok-perampok bajingan itu. Mereka bilang akan datang lagi. Kalau kita nggak bisa berikan Safira pada mereka, tamat riwayat kita. Mereka kasih waktu 2 hari. Sebaiknya kita lapor polisi saja. Kamu sudah gila. Kamu pikir mereka nggak tahu kalau kita lapor polisi? Sebaiknya Safira itu kita berikan saja pada mereka. Demi keselamatan kita. Apa yang harus saya berikan? Kamu pikir saya cuma pura-pura? Saya nggak tahu tentang Safira itu. Tolong, Vicky! Vicky! Lena! 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 Tolong! Vicky! Vicky, tolong! Terima kasih, Vicky. Kau sudah menyelamatkan nyawaku. Lalu apa? Atau kau tidak menyukai saya? Saya yakin itu tidak mungkin. Saya tahu laki-laki seperti kamu. Hangat, penuh dengan cinta. Meryl, kamu mau bilang apa saja, aku tidak peduli. Yang penting, kamu jangan datang lagi ke rumahku. Baik, saya mengerti. Tapi tidak berarti saya harus menuruti kemauan kamu, kan? Aku tak mau buang-buang kesempatan. Itulah, Ted. Aku jadi berpikir, apa Lena benar-benar tidak tahu masalah Safira? Atau dia hanya pura-pura?
Kedua-duanya bisa jadi. Ingat tugasmu. Harus berhasil. Dan jangan macam-macam. Apa maksudmu? Han, dari dulu aku tidak mempercayai siapapun. Tapi aku tahu apa yang akan dilakukan orang-orang atau musuhku. Jadi kau berprasangka dan takut saya hianati? Han, aku berhasil begini karena aku tidak takut pada siapapun. Terhadapmu, aku tahu apa yang ada di otakmu dan bagaimana menghadapimu. Apa ini berarti kau mengancamku? Kau merasa diancam? Bagus. Kau tahu diri. Terserah kamu. Brengsek. Kamu bikin masalah besar, Vicky. Kalau Teddy sampai tahu kita membunuh Meryl, dia akan ledakkan kepala kita. Ya, rencana yang sudah aku jalin berbulan-bulan sekarang jadi hancur berantakan. Ayo kita buang mayat ini. Sementara aku buang mayat, kamu bersihkan bercak darah di rumah ya. Dia yang merencanakan, aku yang kena sasaran. Saya sudah mencari di semua sudut ruangan, bahkan buku-buku ayah pun sudah saya baca semuanya. Tapi tak ada satu petunjuk pun yang membawa kita pada Safira. Mungkin ada tempat rahasia di rumah ini. Atau barangkali ayahmu pernah mengatakan sesuatu yang ganjil. Seingat saya tidak. Atau mungkin saya lupa. Tapi entahlah. Lena, kamu sadar bahwa jiwa kita sekarang sedang terancam. Tapi bagaimana kalau saya tidak tahu? Saya sudah usahakan. Usahakan terus sampai ketemu. Saya tinggal dulu ya.
Kenapa kamu pulang larut sekali? Biasa, kayak nggak tahu aja. Bagiku tidak biasa. Pasti kamu habis berkencan dengan cewek lain. Vicky. Ngomong apa kamu, Vicky? Mana mungkin aku berbuat begitu? Kenapa tidak? Kamu kan selalu merasa tidak puas. Ada aku, istrimu, dan siapa pelacurmu itu? Vicky, kau suka sama aku karena aku lelaki luar biasa kan? Tapi aku tidak mau kamu menjadi lelaki hidung belang. Lena. Kamu keterlaluan. Ternyata kamu pengkhianat busuk. Dengar baik-baik. Dengar. Saya memang tidak mencintaimu. Saya bohong. Vicky adalah kekasih saya. Saya mengawinimu karena ingin mendapatkan Safira. Tega-teganya kamu. Saya mencintaimu sepenuhnya dengan segenap jiwa raga saya. Tapi kamu tidak punya moral. Penipu. Penipu. Terserah. Terserah kamu mau ngomong apa. Tapi saya mau mengatakan satu hal. Serahkan Safira. Atau saya akan membuatmu mati perlahan-lahan. Pergi. Baik. Aku akan pergi. Hans, kamu memang keterlaluan. Tanpa pengetahuanku, kau bercinta dengan Meryl kekasihku. Lalu membunuhnya. Sekarang kau bercinta dengan Vicky di depan istrimu. Betul-betul pengkhianat. Baik. Lena, kamu tahu di mana ayahmu menyimpan Safira? Oke, Johan. Kamu dengar sendiri. Bisnis kita telah berakhir. Kau tidak ada guna. Sekarang aku akan membunuhmu. Apa permintaan terakhirmu? Maafkan kami, Ted. Biarkan kami hidup. Tunggu. Kalau boleh, aku ingin bicara. Sebelum kamu menembaknya, dia sudah bercinta di depan mata istrinya. Dia harus mendapatkan balasan yang setimpal. Dia harus lihat dulu bagaimana istrinya bercinta.
Betul, Len. Saya salah. Saya minta maaf, Len. Kalau perbuatan saya sudah tidak bisa dimaafkan, biarkan kami pergi. Lena, kalau kamu mau, saya bisa tinggal di sini. Kami butuh seseorang yang bisa mengurus dan merawat kamu. Pergi jalan. Berikan, Lena. Anak buah tadi pasti akan menyerang kita. Berikan. Aku akan lindungi kalian. Lena. Kita telah bebas dari ancaman mereka. Teddy pun telah mati di tanganmu. Tinggal satu harapanku. Kita kembali. Bebas. Aku pun ingin bebas dari kalian. Tapi Len, kalau saya boleh kan? Sekarang kalian pergi. 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 Semuanya sekarang sudah selesai. Apa yang kita dapatkan? Ambisimu tidak menghasilkan apa-apa. Sekarang, uang kita nggak punya. Nggak tahu mau kemana. Buat saya yang terpenting, kita bisa bersama-sama lagi. Mungkin kita harus mengubah rencana. Menikah, lalu membangun rumah tangga perlahan-lahan mulai dari bawah. Kalau ada telepon umum, tolong berhenti sebentar.
ada teman yang bisa saya hubungi. Mungkin kita bisa pinjam sedikit uang untuk ongkos di perjalanan. Kenapa tidak dari dulu kamu katakan kalau itu yang namanya Safira? Kenapa? Kenapa? Hah? Aku juga tidak tahu. Johan, jangan Johan. Kenapa kau harus bunuh aku?
Maafkan aku ya.